Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali ya. Di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi terkait dengan PPDB ya, atau penerimaan peserta didik baru. Nah, ini khususnya di Provinsi Jawa Timur ya, untuk SMA atau SMK negeri tahun 2022. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan jalur prestasi hasil lomba ya. Tentunya nanti untuk jalur prestasi hasil lomba ini tentunya juga banyak peminatnya. Nah, nanti kita akan bahas terkait kapan sih sebenarnya untuk jadwal pendaftarannya dibuka, terus berapa jumlah maksimal ya teman-teman atau adik-adik itu bisa memilih sekolah atau jurusannya. Nah, yang tak kalah penting itu adalah persyaratan dan berkas ya, tentunya nanti apa yang perlu dipersiapkan untuk mengikuti jalur prestasi hasil lomba ini. Terus yang tak kalah penting nanti kita juga akan memberikan sedikit terkait dengan skor ya, atau nilai lombanya ya. Misalkan nilainya itu dia di tingkat kabupaten kota, terus misalkan di tingkat provinsi, di tingkat nasional ataupun internasional, nanti kita akan memberikan informasi terkait dengan skor atau nilainya itu berapa. Nah, yang terakhir mungkin yang banyak sekali ditanyakan itu adalah berapa jumlah sertifikat lomba yang bisa diupload. Jadi misalkan ada peserta didik itu yang memiliki sertifikat itu lebih dari satu ya, apakah bisa digunakan atau apakah bisa diupload untuk mengikuti jalur prestasi hasil lomba ini. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, teman-teman kita akan berikan informasi dulu ya, mungkin bagi kalian yang baru menemukan channel ini atau mungkin baru bergabung di channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Baik teman-teman yang suka membaca, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita www.mastiokade.com. Di sini akan memberikan informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita kembali lagi ke jalur prestasi lomba ya. Sebelumnya di video kita ya, kita sudah terakhir ya, kita membahas terkait dengan jalur perpindahan tugas orang tua atau wali ya. Tentunya sebelumnya juga ada jalur afirmasi ya, ada hal wajib yang harus dilakukan oleh calon peserta didik. Nanti semua videonya teman-teman Bapak Ibu guru ya, atau mungkin orang tua bisa cek di sini ya, nanti di web resmi kita mastiokade.com. Silakan nanti masuk di bagian siswa ya. Di sini ada PPDB 2022. Nah, ini untuk ini semua informasi ya. Jadi berbentuk berita. Nanti untuk video tutorial ya bisa masuk di bagian video. Dari sini ada PPDB 2022. Dari sini nanti semua informasi atau tutorial terkait dengan PPDB 2022 akan kita masukkan ke dalam list PPDB Jatim SMA atau SMK 2022 ya. Jadi nanti bisa dicek. Terus untuk yang mau simulasi ya, simulasi untuk nilai rapor untuk jalur prestasi nilai nanti kita juga bahas, nanti bisa masuk di sini ya, simulasi nilai rapor. Nah, nanti silahkan dicoba ya. Jadi nilai raportnya semester 1 sampai dengan semester 5. Ya, nanti kita akan bahas terkait dengan jalur nilai akademik di video kita berikutnya. Oke, kita kembali ke jalur prestasi hasil lomba. Jadi yang pertama kita jelaskan dulu ya, bahwa untuk jalur prestasi lomba itu berada di tahap 1 ya. Jadi dia berada di tahap 1. Nah, tentunya ini nanti di tahap 1 ada 3 jalur. Dari sini nanti kita akan fokus di bagian jalur prestasi hasil lomba. Nah, ini tentunya untuk jenjang SMA maupun SMK ya. Jadi nanti adik-adik ya, calon peserta didik hanya bisa memilih satu jenjang saja. Nah, untuk jalur prestasi hasil lomba ya, tentunya ini nanti jalur hasil lomba ini ada lomba akademik dan juga ada lomba non akademik ya. Kita fokus di poin 3. Nah, yang pertama di sini untuk jalur prestasi hasil lomba. Nah, ini tentunya jalur prestasi hasil lomba ini diperuntukkan ya bagi calon peserta didik ini untuk jenjang SMA maupun SMK. Tentunya yang terdiri dari hasil lomba bidang akademik dan juga bidang lomba non akademik ya, ini secara berjenjang ataupun tidak berjenjang ya, yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau swasta di tingkat kabupaten atau kota, tingkat provinsi dan juga tingkat nasional serta tingkat internasional. Jadi untuk prestasi lomba ini dibatasi ya, untuk minimalnya adalah kabupaten atau kota. Terkait dengan jalur ya, di sini untuk jalur prestasi hasil lomba ini 5% ya. Jadi 5% dari pagu yang terbagi atas prestasi hasil lomba bidang akademik sebanyak 2% dan prestasi hasil lomba non akademik sebanyak 3%. Terus dalam hal kuota jalur prestasi hasil lomba bidang akademik tidak terpenuhi, maka dapat dialihkan ke jalur prestasi hasil lomba non akademik dan juga sebaliknya.
Yang berikutnya dalam hal kuota jalur prestasi berdasarkan hasil lomba bidang akademik atau ya bidang non akademik tidak memenuhi kuota, maka siswa kuota dimasukkan ya dalam jalur Yunasi ini untuk SMA dan jalur prestasi nilai akademik untuk jenjang SMK. Yang berikutnya untuk jalur prestasi hasil lomba bidang akademik dan atau bidang non akademik. Nah, ini pada jenjang SMA calon peserta didik baru berasal dari zona atau luar zona yang berbatasan. Ini tentunya nanti kita akan bahas terkait dengan zona ya. Jadi kalau untuk SMA itu memang zonanya itu dalam dan luar zona perbatasan. Sesuai dengan domisili calon peserta didik. Sedangkan pada jenjang SMK, nah ini di dalam zona atau luar zona ya. Jadi untuk SMA dan SMK itu beda untuk zonanya ya. Ada zona berbatasan dan luar zona. Nanti kita bahas di video kita berikutnya. Yang terakhir ini yang poin paling penting. Calon peserta didik baru jenjang SMA ini dapat memilih satu sekolah dalam zona atau luar zona perbatasan. Ini ya. Terus sedangkan pada jenjang SMK ini dapat memilih satu kompetensi keahlian ya atau jurusan di sekolah dalam zona atau luar zona. Ya, kita lanjutkan yang berikutnya. Ini untuk prestasi hasil lomba ya. Jadi ini untuk bidang akademik dan non akademik. Ya, ini yang dimaksud adalah yang pertama ini ya, prestasi hasil lomba untuk bidang akademik. Ini tentunya terdiri dari pengetahuan dan teknologi ya, yang terdiri dari ini ya. Misalkan OSN ya, OLSN, OPSI, KSM, kompetensi robotik, dan lomba bidang akademik lainnya. Nah, ini untuk bidang lomba yang non akademik, misalkan terdiri dari FLS 2N ya, misalkan dia ada Gala Siswa Nasional ya, GSI, O2SN ya, PON ya, Porprov, Popnas, Popwil dan sebagainya ya. Di sini juga ada bidang prestasi bidang keagamaan ya, misalkan MThi ya, misalkan Hafiz Quran. Nah, di sini juga bisa. Terus misalkan prestasi bidang pramuka ini juga ada ya, delegasi sekolah dan juga prestasi lomba bidang non akademik lainnya. Nah, yang poin C ini yang sangat penting teman-teman. Jadi untuk prestasi hasil lomba ini dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, prestasi hasil lomba ini diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang memiliki prestasi pada kategori perorangan ya atau individu dan atau beregu atau kelompok. Jadi untuk lombanya ini bisa beregu atau kelompok ya, misalkan kelompok misalkan sepak bola ya, misalkan bola voli dan seterusnya ya. Nah, ada juga yang perorangan atau individu. Terus yang poin 2 ini juga penting, setiap hasil lomba dilakukan persekoran ya pada masing-masing lomba, baik berjenjang individu, perorangan atau berkelompok, dan tidak berjenjang individu atau perorangan atau beregu atau kelompok. Yang poin 3, nah ini adapun prestasi yang bersifat beregu atau kelompok, maka jumlah yang diterima di satu satuan pendidikan, jadi artinya di satu sekolah itu tidak boleh melebihi 2 orang ya dari setiap jenis perlombaannya. Jadi artinya misalkan sepak bola misalkan ya, jadi misalkan ada 2 siswa itu yang dia daftar di satu sekolah, nah, misalkan nanti yang diambil itu hanya maksimal 2 orang ya. Misalkan ada yang daftar sepak bola, misalkan dia 4 orang misalkan di satu sekolah, nanti yang bisa diambil maksimal hanya 2 orang ya. Terus ini yang poin 4 sering ditanyakan, verifikasi dan legalisasi tentang sertifikat atau piagam. Nah, ini dilakukan oleh kepala sekolah SMP atau sederajat ya. Jadi artinya nanti yang melegalisir ya itu adalah sekolah SMP-nya. Terus yang poin 5 ya, ini apabila di dalam sertifikat atau piagam tidak tertulis tingkat lombanya, jadi artinya tingkatnya kabupaten, kota, provinsi ataupun lainnya. Nah, maka harus dilampiri surat keterangan dari kepala sekolah SMP atau sederajat tentang tingkat lombanya. Jadi harus ada surat keterangannya. Terus di sini ada hal yang paling penting. Ini adalah poin H ya. Jadi poin H ini juga penting, yaitu prestasi yang diperoleh pada saat calon peserta didik ini bersekolah di tingkat SMP atau sederajat. Ini kemarin juga banyak yang tanya ya. Misalkan hasil lombanya itu diperoleh dari tingkat SD itu bagaimana? Ini tentunya tidak bisa ya. Jadi yang bisa digunakan hasil lombanya itu adalah ketika di tingkat SMP atau sederajat. Ya, yang poin I yang sangat vital, pemalsuan bukti atas prestasi sebagian dimaksud pada huruf H dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu ya teman-teman ya terkait dengan jalur prestasi lomba. Sekarang kita intip sedikit untuk pemeringkatan atau bobot lombanya ya. Jadi artinya sertifikatnya itu tingkat apa dan nilainya berapa. Ya, di sini nanti bisa dilihat di bagian pemeringkatan. Yang pertama adalah jalur prestasi hasil lomba.
Nah, tentunya jalur prestasi hasil lomba itu bidang akademik maupun non akademik. Nah, ini diperingkatkan berdasarkan urutan. Yang pertama adalah bobot prestasi, ya. Nah, ini scoringnya. Yang kedua adalah rata nilai rapor. Yang ketiga adalah usia calon peserta didik baru yang lebih tua. Nah, ini penskoran ini berdasarkan apa? Yang pertama di sini adalah berdasarkan berjenjang atau individu. Ya, ini kalau misalkan dia juara 1 ya tingkat kabupaten dan kota nilainya 16. Kalau provinsi 32, nasional 64, internasional ini adalah 128. Ini sama ya juara artinya ini juara 2, juara 3 ya ini ada ada skornya sendiri-sendiri. Nah, tentunya juaranya semakin rendah, di sini tentunya nilainya juga akan semakin rendah. Terus untuk yang beregu ya ini juga sama ya juara 1, 2 dan 3. Nah, di sini tentunya tingkat kabupaten atau kota sudah berbeda ya antara yang individu dan beregu ya. Kalau di individu ini kabupaten kota nilainya 16, tapi kalau di beregu ya ini cuma 8. Internasional di sini 64 ya, di sini 128. Jadi nilai beregu dan individu itu sangat berbeda ya untuk nilai skornya ya. Terus yang ini prestasi tidak berjenjang atau individu lah di sini untuk juara 1 ya, kabupaten kota 8. Jadi yang tentunya digunakan adalah yang mendapatkan juara sesuai dengan tingkat prestasinya. Terus yang terakhir di sini ada khusus hafiz Quran ya. Scoring ini berdasarkan jumlah juz ya. Tentunya juz yang bisa menghafal juz 5 sampai dengan 9 ini mendapatkan skor 16 ya. Juz 10 sampai 19 skornya 32. 20 sampai 29, 64 dan 30 juz ini 128 ya. Tentunya untuk sertifikatnya ini dikeluarkan oleh pondok pesantren atau lembaga tahfidzul Quran dan dilegalisir ya oleh kantor Kemenak kabupaten atau kota. Jadi untuk pengesahannya. Terus delegasi sekolah yang dikirim di tingkat provinsi, nasional atau internasional ya ini skornya dihitung dengan cara delegasi individu setara dengan juara 3 ya, prestasi tidak berjenjang atau individu sesuai tingkatannya. Terus untuk delegasi beregu setara dengan juara 3, prestasi tidak berjenjang atau beregu sesuai dengan tingkatannya. Jadi ini untuk yang delegasi sekolah atau mungkin yang pernah dikirim dari sekolah ya. Itu teman-teman ya. Terus yang terakhir mungkin ada yang tanya ya, berapa maksimal untuk prestasi lomba atau sertifikat yang bisa diupload ya. Tentunya bisa lebih dari 1 ya. Misalkan ada anak yang memiliki misalkan beberapa bidang lomba, itu nanti ketika mengupload sertifikat ini bisa ditambahkan. Jadi bisa lebih 1 ya, misalkan 2, 3 atau mungkin 4 itu bisa. Tetapi harus dilihat ya. Tentunya cari nilai yang lebih tinggi. Artinya nilai skornya itu yang tinggi ya. Jadi mana antara yang misalkan individu dan beregu ya, tentunya cari yang skornya paling tinggi yang mana, itu silahkan diupload ya, seperti itu. Terus yang terakhir jangan lupa untuk teman-teman diingat jadwalnya ya. Jadi nanti untuk jalur prestasi hasil lomba ini ada di tahap 1 ya. Jadi pendaftarannya ini mulai tanggal 20 sampai dengan 21 Juni 2022. Jadi jangan sampai lupa. Sekali lagi untuk sebelum melakukan pendaftaran jangan lupa untuk pengambilan PIN ya. PIN bisa diambil mulai tanggal 2 sampai dengan 18 Juni 2022 ya. Terus jangan lupa yang terakhir ya, siapkan berkas-berkasnya. Tentunya berkasnya adalah sertifikat ya atau bukti kejuaraannya, tentunya yang sudah dilegalisir ya atau sudah dilegalisasi oleh sekolah asal atau SMP-nya ya. Oke teman-teman ya, seperti itu. Nanti kita akan bahas terkait dengan jalur prestasi nilai akademik di video kita berikutnya ya. Terima kasih bagi teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini. Jika ada kurang jelasnya silahkan tuliskan di kolom komentar. Saya akhiri, mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.